Di video ini gue akan jelasin kalian why do I choose cryptocurrency sebagai tempat gue mengalokasikan sebagian besar uang gue untuk berinvestasi. Betul disclaimer on sebelumnya bahwa kalian ketika nontonin video gue ini jangan sampai kalian bener-bener semuanya 100% itu telah mentah-mentah apa yang gue jelasin di video ini. Tapi kalian juga coba baca lagi dari Google, nonton di YouTube tentang cryptocurrency yang memang gue jelasin di video ini. Lalu yang kedua, gue juga mau bilang sorry ke kalian sebelumnya bahwa ya sekarang gue lagi pemulihan ya, gue baru sembuh dari sakit gue. Beberapa hari lalu gue sempat karaokean sama teman-teman kantor gue, jadi ini suara gue lumayan ngebas jadinya, tapi ya nggak apa-apa lah, demi edukasi gue lakuin buat kalian. Oke, jadi kita langsung let's get down to the business. Jadi gue di dunia financial market itu udah sekitar 5 tahun kurang lebih. Jadi awalnya gue terjun di financial market itu dari tahun 2020, itu awal 2020, dimana saat itu gue baru lulus kuliah. Jadi gue sambil nyari kerja, sambil lihat-lihat apply pekerjaan, lowongan kerja, gue tuh sambil pelajarin dikit-dikit tentang investasi, tentang financial market. Nah kalau ngomongin financial market, gue yakin kalian bisa sebutin banyak lah. Tapi gue pribadi, gue cuma meyakini ada 5 sampai saat ini yang bisa gue kategorikan sebagai dalam tanda kutip metode atau alat investasi yang aman. Yang pertama ada reksadana, yang kedua ada saham. Saham itu nanti dibagi jadi 2, ada saham Indonesia dan saham luar negeri atau biasanya US stock market. Yang ketiga ada obligasi, yang keempat ada deposito, yang kelima ada cryptocurrency. Nah ini cryptocurrency adalah tempat di mana gue saat ini, sebenarnya mulai dari tahun lalu ya, gue investasikan uang gue sebagian besar, kurang lebih itu sekitar 85% kalau kalian mau tahu ya di cryptocurrency ini gitu. Nah kalau kalian tanya, bang itu 85%, berarti 15% lagi kemana gitu? 15% lagi ya gue cash lah, masa gue nggak megang cash gitu kan. Nah reksadana, saham Indo, dan obligasi itu tiga-tiganya udah pernah gue cobain dalam jumlah yang pertama kecil, menengah, sampai jumlah yang besar. Besar tuh berapa bang? Ya gue sebutin aja lah. Besar tuh gue pernah nyoba sampai ke angka 3 digit. 3 digitnya berapa? Ya gue nggak sebutin, tapi lu bayangin aja bisa 100 juta, bisa 50 juta, bisa 200 dan seterusnya. Dan di sini gue bakal tunjukin kalian buktinya di mana gitu ya kalau gue pernah investasi di reksadana, saham Indo, dan obligasi. Tapi sebelumnya untuk obligasi gue nggak bisa masukin gambar di sini karena ini untuk menjaga kerahasiaan si banknya supaya juga ya semuanya aman lah. Gue juga nggak kena pencemaran nama baik itu jadinya. Terus yang kedua ini ada reksadana dan saham Indo. Jadi gue bakal tunjukin di sini, kalian bisa lihat dari sini. Nah kalau kalian lihat reksadana ini memang lebih kecil dari saham, returnnya ya, atau penghasilan atau profitnya. Kenapa reksadana lebih kecil dari saham? Karena reksadana ini lebih mementingkan aspek konservatifnya atau lebih aman. Makanya biasanya returnnya reksadana itu 1 tahun berkisar di angka 4-5%. Dibandingkan kalau misalnya kita ke saham nih, kita investasi di saham itu bisa jadi dalam waktu 3-4 bulan atau kurang dari setahun lah. Itu ada reksadana setahun ya 4-5%. Tapi kalau saham itu setahun mungkin ada yang bisa sampai 30-40% 1 tahun. Memang bedanya jauh ya. Tapi tadi lagi-lagi kalau reksadana itu lebih ke arah konservatif. Ini pandangan gue ya. Kalau misalnya saham Indo itu memang macam-macam ya. Ada yang saham gorengan, ada yang saham memang dia perusahaannya bagus. Terus ketika dia udah bagus, baru listing di BI. BI itu apa? BI itu Bursa Efek Indonesia ya. Baru listing, dia baru bahkan sebulan 2 bulan tuh naik udah bisa langsung 10%, 15%, bahkan bisa sampai 50% dan seterusnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita main atau investasi di saham-saham gorengan, ya mungkin sehari itu bisa langsung 30%, 20%. Ya berarti berapa tuh kalau misalkan sebulan udah berapa ratus persen tuh gitu ya. Tapi kan lagi-lagi beda-beda. Di saham itu ada 2 ya, ada saham gorengan, ada saham yang beneran. Kalau gue bilang itu beneran artinya pergerakannya tuh nggak ugal-ugalan lah. Kalau saham gorengan memang begitu dia naik langsung dibanting lagi. Tapi kalau saham yang bener atau dalam hal ini adalah perusahaan yang bener gitu ya, biasanya memang dia naiknya bertahap, pelan-pelan tapi pasti. Tapi emang bukan berarti ketika gue bilang pelan tapi pasti berarti returnnya gede banget, enggak. Tapi ya tadi batasannya paling biasanya 1 tahun tuh berkisar di antara 30-50%. Itu kalau saham dan reksadana. Nah sekarang mungkin kalian tanya, gimana dengan profit gue di cryptocurrency? Ini gue nggak cuma mau ngomong A sampai Z tapi nggak ada bukti, karena gue pribadi gue cuma mau ngomong A sampai Z tentang cryptocurrency ini, tentang investasinya khususnya gitu ya. Bukan penjelasan lebih detail ya, karena kalau penjelasan lebih detail kalian bisa lihat di Google lah. Di Google dan di YouTube tuh lebih banyak, lebih ahli juga daripada gue. Gue masih belajar sampai sekarang. Tapi gue mau ngomong A sampai Z tentang investasi kripto ini, tapi dengan catatan gue memang sudah membuktikan. Nah kalian bisa lihat di sini profit gue. Di sini kalau kalian lihat profit gue itu di salah satu koin cryptocurrency yaitu Bitcoin. Ya ini gue cuman 3,5 bulan kurang lebih ya, tapi profit gue itu udah sekitar 90% kurang lebih ya. Kalian bisa bandingin dengan yang sebelum-sebelumnya tadi gue jelasin dan sebutin ya, tadi ada reksadana, ada juga saham. Nah dari sini mungkin kalian tergiur sama profit yang gue dapat dari cryptocurrency. Tapi percayalah, gue masuk akhirnya punya keyakinan untuk mengalokasikan sebagian besar uang gue
untuk berinvestasi di cryptocurrency itu nggak sekedar alasannya cuman karena profit yang gede, bahkan kurang dari 6 bulan, kurang dari 5 bulan, kurang dari 4 bulan, bukan ya. Tapi gue melihat teknologi yang digunakan di dalam cryptocurrency ini itu benar-benar canggih. Ya kalau kalian pelajari itu ada namanya teknologinya menggunakan blockchain, ya pencatatan transaksinya, terus juga dia keamanan dengan memakai kriptografi, dan pokoknya lebih kompleks lagi, lebih kompleks, lebih rumit, dan ya sebenarnya itu memang canggih gitu ya. Nah kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cari di Google ataupun di YouTube tentang apa itu blockchain, apa itu kriptografi sebagai sistem keamanan dalam cryptocurrency. Ya kalian bisa pelajari banyak gitu. Karena kalau kita misalkan bahas di sini waktunya nggak akan cukup gitu. Nih video gue yang tadinya gue komitmen cuma 10 menit bisa 10 jam gitu, atau bahkan mungkin bisa berhari-hari gitu. Jadi gue nggak mau fokus ke sana. Dan yang paling penting adalah dalam cryptocurrency ini dia sifatnya terdesentralisasi. Beda dengan yang lain-lain yang sifatnya sentralisasi. Bedanya apa? Kalian cari di Google ataupun di YouTube, itu banyak ya. Nah setelah gue kasih ke kalian profit yang gue dapat di cryptocurrency, bahkan tuh dalam waktu yang cukup singkat, 3,5 bulan, atau ya mentok-mentok 4 bulan lah. Mungkin kalian tanya sekarang, Bang modal lu dari mana? Kan kalau misalkan mau investasi masih ada modal. Nah ini mungkin sedikit pelajaran buat kalian bahwa gue itu waktu awal kerja, gue bener-bener nerapin yang namanya hidup hemat. Pertama, gue selalu punya tabungan kecil-kecil, ya meskipun cuma 100 ribu, 200 ribu gitu, 300 ribu. Tapi tetap itu gue tabung. Bahkan sampai gue inget 2023, ketika gue udah memutuskan untuk, oke, gue mulai terjun di cryptocurrency sekarang. Awal 2023, itu gue mulai terusin nabung-nabung gue. Sampai di 2023 bulan April, itu THR gue cair, itu 100% gue pakai untuk gue tabung. Gue gabungin sama tabungan-tabungan kecil gue tadi yang cuma 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu per bulan. Gue gabungin, akhirnya masuklah di angka 8.400.000 kurang lebih, 8 jutaan lah. Itu akhirnya gue masukin ke cryptocurrency semua. Dan akhirnya dalam waktu 3,5 bulan, Juli 2023 tuh gue mulai masuk di Bitcoin. Kalian bisa lihat dari sini. Nah di sini gue mulai masuk ya uang gue. Dan kalau kalian lihat di 3,5 bulan kemudian itu angkanya berubah dari 8.400.000 kurang lebih itu menjadi 14 jutaan sampai 15 jutaan. Jadi inilah alasan kenapa gue akhirnya gue pilih cryptocurrency sebagai alat investasi gue dari tahun lalu sampai sekarang. Tapi again, I remind you guys to do your research about apa yang gue jelasin di video ini. Jadi kembali lagi, jangan telan mentah-mentah. Kalian pelajarin, kalian pahamin, kalian diskusin sama teman-teman kalian. Mau diskusi sama gue juga boleh. Di kolom deskripsi itu ada sosial media account gue. Bisa di IG, bisa di TikTok juga bisa gitu ya. Bisa ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Nah lalu kalian simpulkan sendiri. Kalian punya conviction terhadap cryptocurrency itu seperti apa, kalian lakuin. Jadi jangan sekedar ini gue jelasin, gue kasih profitnya, lalu kalian langsung telan mentah-mentah langsung terjun, akhirnya kalian terjun tanpa pengetahuan apa-apa. Modalnya cuman telan mentah-mentah apa yang gue jelasin di video ini, atau mungkin dari konten kreator yang lain, atau mungkin dari Google, cuman telan mentah-mentah langsung mulai. Jangan kayak gitu ya, tapi biasakan yang namanya kalian itu do your own research, pelajari, pahami, yakini, kalau yakin langsung mulai. Tapi kalau nggak yakin, ya udah silakan balik lagi, bisa ke saham, reksadana, atau mungkin obligasi, atau mungkin deposito, atau yang lain-lain. Terserah kalian ya. Semua keputusan itu ada di kalian. Gue sifatnya cuma mengedukasi, memberitahu ke kalian apa yang udah gue lakuin tentang investasi di cryptocurrency.